Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini kita dapat berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-7. Yesaya 63 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu pemeliharaan Tuhan. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Itu sebabnya di dalam pembacaan ini, di dalam doa pengakuan dan permohonan Israel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ayat yang ke-7 ini menjelaskan dengan luar biasa. Dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur. Yaitu tentang apa? Tentang pemeliharaan Tuhan bagi umat Israel. Kalau kita memperhatikan bersama-sama pagi hari ini, pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi umat Israel. Dan pemeliharaan Tuhan itu karena kasih sayang Tuhan dan karena kasih setianya yang besar. Tuhan memelihara umatnya dengan kasih sayangnya, dengan kasih setianya yang besar. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Bahkan di tengah-tengah kesesakan umat Israel, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah kesesakan umat Israel, firman Allah berkata, bukan seorang duta atau utusan, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang apa? Yang menyelamatkan mereka, menebus mereka. Bukan duta, bukan utusan, tetapi Tuhan sendiri. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan yang besar, karena kasih sayangnya yang besar, karena belas kasih-Nya, maka Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada umat Israel. Nah, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita umat percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama kita perhatikan bersama-sama di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 di dalam bagian terakhir di sana dikatakan, ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi pemeliharaan Tuhan yang pertama yaitu Tuhan memelihara umatnya ya sejak
zaman dahulu kala. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan tidak berubah. Dari dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tetap akan memelihara umatnya. Di tengah-tengah keadaan kesesakan dan kesulitan, firman Allah berkata, Tuhan mengangkat. Bahkan apa? Tuhan menggendong mereka. Ini luar biasa. Tuhan melakukan itu bagi umatnya. Karena apa? Karena kasih sayangnya yang besar. Karena belas kasihnya yang besar. Sehingga Tuhan memelihara umatnya. Dan pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan yang senantiasa terus Tuhan kerjakan. Dari zaman dahulu. Tuhan terus memelihara. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal pertama yang kita perhatikan pagi hari ini, bahwa pemeliharaan Tuhan bagi umatnya akan terus berlangsung ya, dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, masa ke masa. Pemeliharaan Tuhan bagi umatnya tetap akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan umatnya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Yang kedua, kita perhatikan di dalam Yesaya 46. Yesaya 46 dikatakan demikian. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Yang kedua, bahwa pemeliharaan Tuhan bagi umatnya dimulai ketika umatnya ada di dalam kandungan. Jadi bukan setelah umatnya itu lahir, ya, besar sampai dengan tua. Tidak demikian. Firman Allah dengan jelas berkata, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ingat, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi hal yang kedua, bahwa kita harus mengerti pemeliharaan Tuhan itu dimulai dari sejak kita ada di dalam kandungan. Tuhan sudah mendukung kita, menjunjung kita di sana. Dia, bahkan firman Allah berkata, dia yang menenun kita di dalam rahim ibu kita. Ya. Dia yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Dan dia memelihara kita sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Bahkan firman Allah katakan, dia mendukung dan menjunjung kita. Dia memelihara kita, menggendong kita sampai masa putih rambut kita. Sampai masa tua pun pemeliharaan Tuhan itu akan kita nikmati dan alami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia Tuhan tidak berubah. Di dalam ayat yang keempat di sana, aku tetap dia. Firman Allah menegaskan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Kalau Tuhan yang sudah memelihara kita, mendukung kita, menjunjung kita dari dalam rahim ibu kita, maka dia Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang sama itu akan memelihara kita sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa pemeliharaan Tuhan yang pertama, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, Tuhan tetap memelihara umatnya.
sejak zaman dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu Tuhan lakukan bagi umatnya sejak dari dalam kandungan. Tuhan menjunjung, mendukung kita dari rahim ibu kita. Bahkan dia tetap sama sampai masa tua pun, sampai masa putih rambut pun. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah, yang akan selalu memelihara setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih sayangnya yang besar, karena kasih setianya yang besar, karena belas kasihannya yang besar, maka dia akan terus memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi setiap kami. Pemeliharaan Tuhan itu senantiasa akan kami alami dari waktu ke waktu, masa ke masa, dari zaman dahulu sampai selama-lamanya. Demikian pemeliharaan Tuhan itu akan kami alami dalam hidup kami, mulai dari masa kami ada di dalam rahim, dalam kandungan ibu kami, bahkan sampai masa tua dan putih rambut kami. Engkau Tuhan yang akan terus memelihara kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami diberkati Tuhan teristimewa. Berkati iman kami, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.